Selamat datang di podcast Kerjaan Orang bersama gua Manusia Silver dan kawan gua. Gue Gunting Indomie. Dingin. Ya. Jadi kali ini kita udah bersama seorang yang berprofesi sebagai tukang sate. Dia biasa dipanggil Isal. Nama panjangnya siapa Sal? Muhammad Rizal. Muhammad Rizal. Cuma dia dipanggilnya Isal, orang sini taunya. Awal mula jualan sate Sal, kapan tuh? Maksudnya mula-mulanya lu tahu apa mungkin perbantuan yang di Pesona itu tahun berapa tuh? Lu inget nggak? Gua mula-mula paling kayak dari sekolah sih, dari SMA paling bantuin nusuk doang, belum bantuin dagang. Berarti di rumah tuh nusuknya kan? Di rumah bantuin orang tua, terus ya paling awal-awal dagang itu pas lulus sekolah itu tahun berapa? 2017, 2018, 2017 kalau nggak salah. Itu lulus dapat setahun. Nah, gue ditanyain tuh sama abang gue. Tanya apa? Ditanyain, kamu ini mau kuliah apa mau kerja apa mau dagang? Ya gue bilang aja, agak tahu mas. Enggak. Bingung gue bilang. Bingung Ya, bener. karena baru lulus ya. Iya baru langsung lulus ditanya. bingung. Karena gue udah ngelamar kerja. Oh, lu sempet mau kerja berarti pas Udah gue lamar kerja. Yang di Margonda tuh Ayon nggak salah ya. Iya. S1 Ayo, kali. Iya Asiatwear. Ayo. Asiatwear. Gua ngelamar itu sampai 2 hari kagak diterima. Cuman di interview doang kata gua. Jadi apaan? Hah? Jadi apaan? Gue ngelamar jadi bagian pabrik yang buat angkat berat sesuai postur badan. Kata gue sesuai postur badan bakal diterima kali. Bukan pabrik, kita kayak pramunya kali. Iya, itu bukan pabrik, mungkin gudangnya kali ya. Nah iya. Apa pramunya kan S1 kan barang-barang berat semua. Iya. Ya kan harusnya barang berat kan yang badannya gede ya kan diterima. Harusnya. Cuman pas gue tahu yang diterima itu yang pada punya S1. Oh, yang pada punya S1. Iya. Kata gue ya Allah, mengsialan banget. Bener dah. Kacau dia udah ngapain kuliah sampai S1 kalau cuman kerja di situ kata gue. Terus akhirnya yang dia S1 tuh nggak lanjut. Akhirnya ngomong sama abang lu mau dagang aja dah gitu. Ya gue nggak ngomong sama abang gue, akhirnya gue ya ikutin alur aja. Ternyata gue ikut nyokap dagang tuh. Nah kebetulan gue pas 2019 kalau nggak salah, nah itu buka di inian di sini nih proklamasi yang Pas di depan iya BCA ya? BCA. Nah dulu tuh BCA tuh di situ gue buka. Nah bareng sama nyokap gue tuh gue dagang. Karena kebetulan baru buka cabang tuh di situ. Ya akhirnya gue pertama itu nyokap gue sama saudara gue yang jaga, gue masih belum. Lu masih ngenekin. Masih belum masih ya. bantuan ya. Dapat sebulan tuh baru gua dagang dapat sebulan. Dapat sebulan gua dagang ya alhamdulillah. Lancar lah. Iya, alhamdulillah. Sekarang. Berarti di cabang baru itu pertama nyokap lu nih yang megang sebulan. Buat lu belajar tuh. Habis itu lu dilepas langsung lu megang sendirian tuh. Enggak, Di bulan gua selanjutnya. terus sama nyokap gua sampai gua merit. Oh itu masih nyokap masih bantu. Setelah bulan kedua. Nyokap gua masih bantuin gua sampai gua habis merit juga masih bantuin gua, karena pas waktu bini gua lagi hamil itu kan gua nggak bisa sendiri ya, alhamdulillah udah mulai rame tuh. Jadi itu gue yang ngelola, udah gue yang megang maksudnya. Cuman masih ada bantuan dari orang tua karena istri kan lagi hamil gede. Berarti maksudnya resmi gerobak ini dilepas, berarti jadi fix lu yang pegang tuh setelah merit. Akhirnya tuh yang kelola Iya. tuh. Ya gue ada hampir berapa tahun gua? 2020 ada hampir 3-4 tahun gua dagang berdua sama nyokap. Oh, berarti yang di depan perumahan ini 2000 berapa tuh? Itu kalau nggak salah 2024 kalau nggak salah ya. 2024 tuh udah lepas tuh lu yang megang sendiri. Iya kalau nggak salah 2024 atau 2023 gitu kalau nggak salah. Oke. Berarti lu udah paham semuanya dari awal, misalkan kalau dagang sate kan nggak mungkin tiba-tiba langsung dagang kan, maksudnya kayak lu nusuk sate dulu, apa lu bikin bumbu kacang dulu paginya,
Itu lu belajarnya pas di kapan? Gue pas itu sih gue pas udah punya istri ya, itu gue yang bagian juru masak itu ya istri gue. Oh, istri lu. Istri gue yang masak. Gue jadi gue bagian belanja, motong, sama ya nusukin sate, Oh, nusukin. dagang. Resepnya Resepnya? bini lu Resepnya bini lu. Resep bini gue dari nyokap. Dari belajar nyokap dulu. ya belajar dulu. Pasti belajar dulu lah. Nggak mungkin tiba-tiba aja. Tiba-tiba nusuk Tiba-tiba ya. jago. Tiba-tiba nusuk. Oh berarti setelannya tuh lu belanja, preparein tusukan, masalah kayak bumbu Iya. segala macam, Bokin tuh yang nyiapin. Iya, itu istri gue yang nyiapin. Cuman gue juga dulu sempat sendiri dagang, nggak selalu berdua sama nyokap, gue dilepas. Karena kan emang belum terlalu rame ya, jadi gue nge-handle sendiri tuh ya. Sih, Alhamdulillah bisa lah. Itu kalau itu Sal, sate ada sate apa ya sih Sal? Ya sate kayak yang lainnya, sate ayam, sate kambing, sate sapi. Sate sapi ada juga. Sate sapi ada Sal? Ada, cuman Nggak ada di jarang. Oh, jarang. Tapi di Mulu nggak ada kayaknya deh. Minatnya jarang. Iya, di Manulu ada emang. Karena jarang minat, jadi gak gue masukin. Oh. Tapi ada. Ada aja be yang nanya pasti. Ah, tapi lu ada. Lu nyiapin. Enggak, kadang gue nyiapin, kadang enggak. Oh, jadi nggak ditaruh di menu. Ya paling kayak weekend doang kali ya. Iya, Weekend nih, Sabtu Minggu bawa Enggak. malah sapinya ke bawah. Enggak. Belum dia Ada ngapain. sapinya yang nyipas. Tapi gue apa? Sapinya ini. Gue bukan ininya sih, nggak jual, lebih ke kejual sate sapi sih, karena sapi emang lebih murah, cuman orang minatnya kebanyakan kambing daripada Kalau sapi. dibuat sate ya. Iya, karena kan orang kalau sapi taunya pada Manggarai semua. Mangga. Manggarai. Berani. Manggarai. Gue bingung tuh, sapi Iya, gue Manggarai juga apa? bingung sate Manggarai gue bilang. Gila, kereta ditusuk. Jok sama bapak masuk ya. Itu buka jam berapa Sal? Gue buka jam, gue sempet tuh dulu buka, gue buka pagi, kalau buka sore, kalau dari awal tuh buka sore jam 4, ya jam 4 gue buka sampai jam 11. 11 malam. 11 malam. Jam 11 malam. 11 malam abis nggak abis lu tutup. Iya. Kalau dulu gue kalau sama nyokap gue, kalau lagi masih sate masih banyak jam 11 juga, ngapain lu tuh, tar dulu. Oh, kata nyokap gitu. Iya tar dulu, cuman gue mau pulang mulu. Ngantuk ya. masih muda gue, masih muda. Gue pengennya buru-buru pulang gue. Iya, Mobile Legend. Kan dulu sama lu yang di depan sini. Ah, berarti semenjak lu kelola sendiri nih, pokoknya lu bikin aturan kalau jam 11 abis nggak abis pulang aja udah. Gue sih kalau bikin aturan sekarang jam 11:30 karena 12. kan udah ada bocah 2 kan sekarang, alhamdulillah yang jagain. Jadi gue jam 9 atau gak jam 9:30 gue udah pulang duluan ke rumah. Nah mereka 11:30 abis nggak abis pulang aja nggak apa-apa. Pulang. Ah, Kan iya, tutup kelola. berarti. Jadi beda nih aturannya Iya, sama nyokap aturan. sama Iya. pas dia yang megang. Beda SOP ya, Hai. Tapi kadang ngeselin. Ini apa? Udah WA duluan, kadang jam 10:30 udah WA. Bang tutup jam berapa nih? Oh, Udah jam 11:30 ya? Karyawannya. Iya, kan karena saudara gue sendiri ya. Kan lu nggak, basa basi kali bisa tutup cepet gitu kan. kayak tadi barusan Mas Adi kan tinggal dikit ya. Lagi rame tuh, mau gue juga bantuin. Di WA. Jam berapa? Jam 9:30 udah WA. Bang tutup jam berapa nih? Gue bilang aja kan langsung. Yaudah jam 11 aja. Kata dia, nggak ada kortingan. Karyawan nawarin mulu, Karyawan dari nawarin nih. mulu. Jatuhnya dia dari jam berapa sih? Iya, jatuhnya berarti Startnya Startnya jam 4. 4. jam 4 ke jam 10 nggak nyampe 8 jam. Iya, ini. 6 jam. 6 jam masih nawarin. Ih, kortingan sih, naik kortingan. Kan ngeselin banget tuh gue. Ini Sal, kan kalau sate kita tahu arang ya. Itu arang awetnya gimana sih Sal biar awet? Ya, gak usah dibakar. Maksudnya kayak Gak usah dibakar. Gak usah dibakar lah. Mau ngapain lu? Awet awet sih, Ngapain? benar. apa yang dibakar? Enggak, maksudnya lu bakarnya di situ gitu. Kalau arang koy, kalau emang lu mau awet, itu lu nggak usah dijadiin Api. batok arang itu. Kan ada kan arang itu kan dari batok kelapa. Iya.
Nah lu kalau mau awet ya lu pakai batok kelapanya aja, nggak usah dibakar dulu. Oh. Batok kelapanya. Pakai batoknya doang, batok kelapanya tuh. Belum jadi arang. Belum. Lah, emang enak? Kalau jadi arang tuh masih dibikin lagi, diolah lagi. Lah emang enak. Kayak Pak Mamat tuh, teman Pak Mamat. Nah itu kan diolah lagi. Lalu kalau yang lu Makanya ada yang pakai tong, ada yang di kayak bikin gali gitu tadi bakar. yang punya lu gimana? Ya kalau gua sistemnya beli sekarang. Beli arang jadi. Beli arang jadi. Arang aja arang 300 harganya sekarang. Sekarang. Itu 15 kilo Nah kalau apa? kacangnya Sal, dulu mah kan gua tahu kacang ini ya, apa sih? Binin sendiri tuh. Nah, Giling. Iya kan, giling. Sekarang Sekarang kalau kacang sih beli, udah Beli. beli, Bumbu udah simpel kacang. semua, iya. Ini dah preparan Iya, itu kan jam preparannya. jam 3 kan udah buka nih. Hmm. Nah, paginya misalkan lu ke pasar jam berapa? Bikin bumbu jam berapa? Gua kalau ke pasar, kalau dulu ya gua ke pasar sih nyantai jam 6:30, jam 7 kadang gua ke pasar. Baru ke pasar tuh. Karena gua masih motong dikit dulu. Dulu gua masih ada bocah nih yang baru kerja nih, gua itu motong masih 3 kilo, ada anak-anak itu yang baru mau kerja ke gua. Yang saudara gua udah datang dari kampung masih motong 3 kilo. Sekarang udah motong berapa ya? Alhamdulillah ada motong 10. 10 Gila. kilo, gila. Berarti jam 6:30 tuh lu mulai Apa? Udah mulai Pasar. prepare ya. Iya. Ya, mulai prepare-nya. 6:30 ke pasar Sambil nih. ke pasar. Terus kan taruhlah 10 kilo. Nah, Baru kalau- potong langsung tuh. Iya. Kelarnya? Apa tuh? Kelar motong Kelarnya sama tuh nggak nentu. Kalau misalnya motongnya dikit ya kan, karena sekarang bocahnya ada 2, misalnya motongnya 10 lah paling kelar jam 11. Jam Sama setengah bumbu 12. kelar juga tuh jam segituan. Kalau bumbu paling lama paling sejam setengah 2 jam lah. Oh, berarti karyawan lu itu dari prepare ikut juga di rumah? Ikut pasti. Oh, ikut. berarti Kan lebih dari 8 jam. tidurnya kan di dari rumah 8 gua jam. tidurnya. Berarti kalau hitungan prepare sama kerja mah kayaknya lebih dari 8 8 jam. Gue kira tuh dia cuma tok dari jam 3 sampai jam 11. Ternyata Berarti ikut prepare juga. total prepare tuh berapa jam Sal? Selesainya nih lu dari setengah 7, selesai jam berapa? Jam berapa Kalau selesai? dari setengah 7 gua, kalau sekarang ya, kalau hitung dari sekarang nih, Iya. kalau sekarang kan gua udah jarang ke pasar ya, paling boceng ke pasar. Jadi gua WA mesen ayam daging 10 sama kulitnya kan, mesen juga 10, nanti dianterin jam setengah 7 gua udah mulai motong tuh. Kalau enggak ntar saudara gua tuh yang kerja di rumah tuh udah motong duluan jam 7. Nah, paling kelar itu ya jam segitu, jam setengah 12, jam 11 lah. Oh, berarti masih ada istirahat 11 tuh masih bentar. ada istirahat Masih ya, istirahat bisa bentar, nyantai. iya dari siang. Tidur lah tuh ya kan? Iya. Cuman kadang kalau rumah nyokap gue masih banyak, ya gue ke rumah nyokap gue kadang. Perbantuan. Bantuan. Perbantuan cabang lain. Bantuan pasti. Oh, gitu. Pasar dulu. Itu Lu di ayamnya pasar mana? Musi. Agung. Agung. Iya pas orang kaya kalau kata orang mah. Iya mahal-mahal dia. Mahal-mahal pasar Mahal Agung. bos. udah gitu parkirannya lu tahu ya. Masuk dapat kasih parkir nih. Karcis. Iya. Dia ada yang Ada lagi, dia lagi yang jagain. parkir lagi. Yang lagi mah. Dan itu Gue bayar goceng malah. Jadi dua kali. Orangnya. Karena pintu. karena kalau gue belanja dia ngangkatin. Gue belanja. Joki, bantuin. Iya, gue belanja nih, gue mesen-mesen ntar tinggal dia yang bawa gitu. Bener kayak preman pensiun ya, filmnya bener ya. Jadi ada 2 gerbang Iya, kok. jadi ada 2 ini kan. tiket, dalam ada parkir Nah. lagi, keluar parkir lagi. Iya, tapi ada yang bantuin gitu ya langsung bawaan, dibawain gitu, dibawain sampai rumah? Enggak. Kagak lah. Sampai motor doang. Kirain dia jalan kaki Sampai Sal rumah ya? gitu sampai rumah. Coba jalan. Enggak tahu. Bawa periwitan. Iya. Tapi itu ngebawanya pakai motor kan lo? Preparannya itu semua ya ke dagangan. Motor ini kan lo kan motor Apa? Ninja. Suprafit kan? Iya. Yang ada tas belakang kan? Iya, ini Enggak, aku nggak pakai itu, pakai motor. Nmax. Kadang Nmax, kadang Mio. Kan emang bisa sih. Kan kadang kan kalau sekarang gua kan dianterin kalau ayam. Jadi dianterin duluan. Jadi gue cuman bawa kayak bumbu apa sama daging kambing, daging sapi. Oh, kalau ayam dianterin ke rumah. Iya, kalau ayam langsung nganterin ke rumah. 10 kilo. Gue kira naik Suprafit lo itu yang Iya. banyak bagasi di belakang. Iya, yang gitu tuh kayak Ada bisa. tasnya. Nah, ada tasnya. Enggak. Enggak. Itu buat apa? Operasional aja. Kalau itu buat berangkat dagang aja kayak bawa yang buat nasi, sop. Ada kanan kiri tuh. Kuahnya.
Berarti kalau nggak seimbang mah begini ay. Miring. Begini terus. Setelannya harus seimbang tuh. Kan yang kiri nasi, yang kanan Iya. mungkin yang rada berat juga Wah. Kanan Seriin. sate, full sate itu. tuh. Sate kanan. Kanan sate, nah kirinya itu sop sama nasi, Oh, sama seimbang tuh. lontong, sambel. Kalau lu ke kiri semua nggak bisa tuh Sal. Nggak boleh jadi begini. Ini putar belakangnya biar standing kali ya. Dari mau begini. Gitu. Itu pengipasannya Sal ya. Kalau dulu kan nih ya, yang gua tahu kita pada dulu lah beli sate kan kipas ya. Sekarang pakai kipas angin. Kenapa tuh? Ya karena Ngubah rasa nggak? Iya, kalau ngubah rasa sih gak terlalu ya. Enggak. Cuman emang kalau bakar enak tuh sebenarnya pakai kipas tangan. Kipas tangan. Kipas tangan. Menciri Pure khas ya. kipas tangan. Iya. Cuman lu kalau lagi rame keteteran kipas tangan lu sengkle. Oh, iya. Udahannya Gempor. begini sendiri. Sebenarnya sengkle enggak cuman lama. Ngubah rasa juga. Apa enggak sih enggak Enggak ya? terlalu. Paling kalau pakai kipas ya gosong-gosong dikit lah. Iya, itu. Kipasnya nomor 3 tuh ya. Kecepatan nomor 3. Gua lagi rame nomor 3. Satenya terbang. Berarti kalau Kayak lagi tadi gua rame, ya- nomor 3. Iya. Kayak tadi lagi ngantri kan. Ya alhamdulillah kan gelingin tuh Gojek, Grab, orang beli biasa, Shopee, lagi barengan gitu. Alhamdulillah pas gue dateng kan gue jalan, biasa habis maghrib tuh gue jalan. Iya. Gue udah lagi rame, langsung gue bantuin. Ya udah, pas nomor 3 gue panjangin. Udah kira gue bakar. Sambil kipas juga, ditambah kipas Oh, juga. lu sambil kipas juga. Jadi gue yang bolak-balikin. Ah, Kadang gue cuma megang kipas, nah ini bocah gue megang kipas lagi. Oh, Jadi- full power. ya itu full ngebut. Gila sih itu mah. Double kill, triple kill. Pasang gede Iya, itu mah. pasang itu mah deh. Itu bisa jadi angin puyuh ya. Iya kan? Gak masuk angin itu sate. kipas kipas tangan juga, kipas mesin juga. Ada yang lucuan ngeselin ke dari bocah kecil. Bang, tuh sate nggak masuk angin bang, dikipasin dulu. Bener ada. Sekarang gimana? Oke. Sate udah dikipasin. Enggak, maksudnya Mesin, di kipas pikiran tangan. lu bener ada tuh. Ada. Iya. Ada lucuannya ada aja, bener Nggak lah. masuk angin itu. Iya, sate dikipasin udah bisa. Tapi kalau ditiup matang nggak Sal? Di. Coba lu mau gak? Besok gua bawain nama arangnya dah. Tapi setelannya emang gitu ya, Sal. Komposisi sate tuh kayak daging, kulit, daging gitu ya. Emang ada aturan tertulisnya, Kas? Enggak, kan Secara kayak dia aja nih kalau masan gua maunya yang daging doang, gak mau yang ada kulitnya. Oh, itu yang sate apa? Super. Full daging, iya sate super. Full daging itu Daging. super. Oh. Kalau lu kan mesen biasanya yang campur kulit. Nah, iya kan yang biasa kan orang-orang kan daging, kulit, daging-daging. Nah. Itu ada aturan tertulisnya apa gimana sih? Kok Enggak, bisa kompak gitu? Sopenya gitu. Ha-ha. Semuanya semua sate. kan Sedunia begitu. soalnya itu. Sedunia itu mah. Enggak ada yang salah, misalkan enggak ada Iya, yang nggak ada kulit yang salah. daging-daging, enggak, daging kulit daging, enggak ada Malah kulit enggak, daging. Apa sih kayak kulit daging kulit gitu. Iya enggak. Ada ini sebenarnya. Tahu tusukannya doang, tahu lupa. Ada lu mampir ke angkringan tuh biasanya tuh kalau kayak gitu. Kulit semua. Itu kan sate kulit. Kulitnya kecil-kecil itu juga. Bukan mau sate nih, kalau mau sate lu buka coba biar lu pada ngerasain. Iya, buka coba deh. Ini mah buka boleh ya, ya. Buka. Nih, lihat ya, hai. Kita mau unboxing nih. Satenya langsung didatengin. Gengs. Bikin biar lu pada ngasih, biar pada tahu ya kan. Yang mana nih yang lu porsi? Sekarang lu udah 10 kilo nih, Sal. Itu kan itu berapa tusuk sate tuh dalam sehari? Kurang lebih lah. Berapa ya? Gua nggak pernah ngitung sih gitu ya. Oh, lu ngitung gramnya ya? Enggak, gua ngitung per kilonya doang kalau daging. Enggak pernah ngitung dapat berapa tusuknya itu, nggak pernah. Paling kalau perkiraan dapat 800 mungkin. Buset, banyak juga 800 mah. Tuh. 10 kilo bisa jadi 800-an tusuk gitu ya? Itu full Itu campur kulit. parah kan? Parah. Saya sate Sona sedikit juga, Sal, daging-dagingnya, Sal. Porsiannya, potongannya. Sama. Gua kalau sampai nah kan lapar bagaimana Bang? Gue kalau sampai diubah aja itu ngubah aja gue udah diomain sama bokap langsung. Ubah Kalau ukuran misal potongannya. nah iya sampai bapak koran sama misalnya kayak sate kecil nih Hah? ketahuan bokap gua
Kalau sate yang kayak gini ganti aja deh namanya, jangan sate pesona, jangan sate cabang pesona. Oh jadi bener bokap tuh kayak ngejaga nama sate pesona tuh. Nah, Karena kan iya. lu bawa nama cabang pesona. Iya. Jadi kualitas sama ukurannya harus sama gitu. Benar. Masalah harga sama nggak sama sate yang lebih kecil dari ukuran lu? Sate maksudnya sama main di pesona apa gimana? Enggak, sate tempat lain kan ada yang lebih kecil dari lu nih potongannya nih. Nah itu harganya lu sama apa? Beda pasti. Kalau sate itu kan tergantung pemiliknya dia sendiri. Kita kan dia punya dia sendiri. Lu di berapa ini? Kalau ini 25 gua ya? harga 27. 27. Kalau sate lain nih biasanya? Kalau sate lain sih mungkin ada yang enggak, mana ada sate 20 kayak gitu. Ini kan di sate lain itu kira-kira berapa harganya? Kalau kayak gini, lu tau gak sih yang inian Kelapa Dua apa nggak salah ya? Yang tikungan itu katanya rame banget kan terus itu. Kenapa dia? Yang sebelum rumah sakit katanya nggak salah. Itu dia rame banget katanya. Situ sate daging aja full daging kok yang bisa lu beli. Itu 40.000. Ukurannya gede juga berarti. Mungkin dia nggak jauh beda dari gua karena gua bukan mau ngerendahin bagaimana karena kan ada langganan gue yang bilang ada tuh mas sate juga no yang di Kelapa Dua sate sama gede-gede kayak gini. Mungkin kalau orang tahu di sono sama kayak gini mungkin pada kesini semua kali karena sini lebih murah di sini kayak gitu. Oh jadi Itu dari langganan gue yang ngomong ya. jadi Iya maksudnya belinya. dengan sate lu yang emang potongannya gede harganya juga lebih tinggi lebih dikit dibanding sate yang pada umumnya. Iya karena kata bokap gue lebih baik untung dikit tapi jalan terus lancar. Tapi baik lagi kayak summer gitu ya. Iya. Daripada ambilnya gede, Nggak baik potongannya kecil ya kan, orang nggak baik lagi kecewa. Yang ada banyak komenan di Google Maps. Nah, berhenti ya. Parah. Iya kan di Google Maps banyak komenan Sal. Jadi kalau dagang dia untung kecil tapi lancar gitu ya. Di Google Map apa ndak? Komentar gue dari apa? Baik kan dari Gojek Maghrib. Apa itu komennya? Buat driver hati-hati ya kalau mau ambil di sini, pelayanannya lama. Saya ngantri sampai sejam gitu. Di foto lagi rame, iya. Ada buka lunya gak? Enggak, gue yang layani nggak ada sono. Kata gue, ikan namanya Gojek kan, sabar lah. Iya. Kadang apa mau berantem gue sama Gojek. Kadang gue lama. Gara-gara lama Sal. gara-gara lama sama harga Gojek. Itu sistemnya gimana sih lu? Apa lu ngeduluin yang online? Apa Yang ngeduluin enggak, beli gue lu ngeluin aja? yang datang duluan itu siapa, gue Sesuainya layanin. aja ya, Iya. sesuai budget ya. Cuma Iya. Gojek anggapannya online harusnya diduluin biar cepet gitu. Iya kan dia kan maunya kan dapat nih masuk. Nah dia tuh datang nggak usah jadi gitu maunya. Iya. Itu mah ya lu kasih kipas saya sendiri Sal. Nih Bang. Gitu nih. Kadang pernah gue gituin gue. Iya, nih lu aja ngipas sini. Bener dah. Lu apain? Kadang bang lu mending bantuin ngipasin bang daripada ngomel baik gue gituin. lagi kesel ya kan boy. Bener dah. Kayak ketika Gojek nih makin banyak aja kerjaan gue ini. Soalnya kan bukan dia doang ya kan. Bukan dia doang. Karena kan orang-orang lain juga. Gue sampai dilatih sama langganan Langganan lu gua. Iya. Berarti pelanggan lu juga pasti gitu. Pagi dia kalau ngomong pas ribet. bulan Iya. puasa. Waduh udah bulan puasa kata gue. Pernah gak gue sama sama emang dia mulu kan kata gue ya yang inian yang komplain tuh. Yaudah gue marah banget tuh kadang sampai muka yang ngeselin udah gue udah manyun be. Udah gue kasih nih gue udah kasih set. Gue kasih 5 bungkus inian tusukan set. Gue kasih nih bang buat di rumah. Buka dia masih kayak gini be. Gue nggak usah tuh. Nih bang buat ini sama anak di rumah sian begini deh. Dia cembing gue senjalan ngenget. Dia ambil juga tau gue. Maksud gue kan kalau emang gue mikir gini kan sekarang daripada api ketemu api kan pasti nggak beres kata gue. ngalah lu ngalah. Iya. Madam ntar takutnya. Diboin. Kata gue ya udahlah gue ngalah aja lah gue kasih sate nih orang biar nggak banyakan marah-marah mulu. Iya, bulan puasa juga ya. Nah Sal. iya Ini buat anak lu mungkin pasti denger buat anak lu bini lu langsung tersentuh Sal. bisa. Oh iya nih. Bisa. Sim itu panggilan. Iya, dapat sate. Berarti gue ntar kalau kesini marah-marah lagi ya. Ya. Tusukannya itu yang gosong gue tusuk ntar. Menurut lu Sal, rahasia supaya sate enak tuh gimana Sal? Apa cara bakarnya? Apa bumbu kacangnya? Jadi gede pisan nih. Miset enak banget ya. Ini gue sampai maaf ya lontong nih. Ini cara mukbang mbak podcast ini. Lu ngambil nyantai Sal. Ya kan, langsung review di tempat ini guys. Gimana menurut lu cara bikin sate yang enak tuh apakah dari bumbunya
Kalau Kunci di bumbunya apa pasti di bumbu lah pertama ya, pasti di bumbu. Semua orang tuh pasti bumbu kacang kuncinya pasti. Mau sate lu gede kecil pasti ke bumbu kacang dulu pertama. berarti mainannya di bumbunya ya. Di bumbu. Bumbu. Nah kedua di porsinya gede apa enggaknya. Oh, daging ininya ya, daging-daging Iya. ini. Karena dari tangga gua aja ngomong beli. Kemarin gua beli sate di situ yang daging harganya 28 atau 7 tuh yang daging semua. Kecil banget, cuman ngotorin jigong gua doang. Oh, Oh, berarti harganya tapi sama kayak harga sate lu 27 iya, ya? 27, 28 malah dia lebih mahal. 28 enggak, gua kalau daging 30. Oh, kalau full daging dia. Iya, cuman kan kalau lu banding 2-3 ribu, Mending 3.000 ya mendingan beli di lu. Kecil. iya. Berarti dia kalau ngitung harganya tuh Sal, misalkan 30.000 nih. Itu berapa tusuk Sal? 30.000 tuh ya porsi 10 tusuk. Oh, Porsi berarti 10 kan? Oh, 10. Berarti satu porsi 3.000 kalau full daging tuh ya. Kalau full daging. Berarti satu daging ini 1.000 ya. Itu gede-gede tapi ya kan. Nah, bumbu kacangnya lu bumbu Sinti apa kacang Bumbu ini? Sinti. Yang saset Iya, tinggal tahu pakai nggak? rangat. Tinggal air hangat. Apa lu beli dari kacang Bumbu Sinti? kacang biasa, kacang tanah. Yang udah halus apa yang masih bulat? Halus pasti halus. Oh, udah halus dari Halus. pasar. Masih ada tanahnya. Udah itu, udah Sal. udah digiling, hah? Masih ada tanahnya, kacang tanah. Iya. Metik langsung. Metik langsung. Iya. Nih, Di kacang kan dipetik, kacangnya di bawah di tanah. bawah tanah. Makanya dia bilang kacang tanah. Kacang tanah. Kalau kacang metik baru kacang metik. Lagi pertanyaan lu agak jelas masalahnya. Tanah tuh di bawah-bawah gitu kan. Lah kan kita takutnya ya, Hai. Kadang kan dia beli kacang nih, kadang ada tanahnya. Iya, atau nih anak buah lu nih, pas bagian nusuk kan ya. Tuh malah 4, harusnya 3. Iya. Iya kan kita nggak tahu Sal. Lu makan lu kira isinya ada berapa itu? 3, 3 kayak gitu. 4. Iya. Daging. Oh ini dia, 4 ini Sal. 4 we. Deh, gue kira mah ganjil ya. 4. Ganjil Gimana bener. 4 kagak ada yang 3 nih. Enggak Ada yang 3. ganjil ya, Sal? 3. Kebanyakan 3 rata-rata. Kebanyakan 3 ya, Hai. Udah 3. Kalau 3 tuh kecil. Lu 4 yang ini, iya, 4 ini. Kalau Ada 4 kan kalau yang 3 tiga ya, kecil, Sal? 3 kecil. Tuh. Oh, ini Berarti ada yang ganjil, ada yang genap. Lu nggak mau coba kelima? Dih. Sampai sini. Situ. Orang nih ya biasanya makan tempat gua nih ya. Mesen 20 tusuk buat sendiri. Habis cuma 5 tusuk doang, 15 sen minta dibungkus. Kagak pernah makan sini Ini saya, pertama Mas. kali ya, Iya. Pertama kali ya. Gede-gede banget satenya ternyata. Saya biasa 20 tusuk sendirian atau gitu. Oh, mungkin dia di tempat lain tuh Kecil. kecil kan. Karena Nah, punya 20 tusuk kayak gini 20 mah. tusuk Pakai mau kayak lontong gini ya? mau buset deh. Iya. Iya, pakai lontong Iya, juga pakai mah. lontong Bang. juga. Gila. Tapi ada cewek gua yang kerja di ini, yang kerja di apa sih apa yang ke Jepang tuh yang di dekat Agung. Iya, tahu koba. Iya, Korea Koba. Hah? Korea kayak itu. Jepang. Emang Jepang ya? Jepang. Israel. Kan langganan Samping sederhana gua keberatan banget sekarang ada Israel ya. langganan gua semua. Itu bukan sate di Israel kan? Ceweknya kata gua, "Cuy cakep banget," kata gua ya. Terus ada bodinya bagus. Terus pas makan ya bener dah. Makan nasi dia sama sate 10. Nasinya kurang anjir. Gelo kata gua. kelihatannya sate Iya. monster itu Lu perutnya. makanya jangan ngelihat dari cakep atau montoknya Sal. Ini Lihat ngunyahnya dari ada ngunyahnya. Sih. Itu ngunyahnya pasti nggak 32 ya. 2. Dua sebelum Susana jangan yang Deh, sate. pesan sate 1000 tusuk. Gue kaget gua gitu gua. Buset bocah makan banyak juga orang bedati kayak ini. Udah tempat asal langsung nuduhnya tempat asal. Ibu datang semua keluarnya ya. Tapi Sal, kalau sate kenapa sih identik dengan Madura gitu Sal? Tahu Iya, nggak? kenapa sih sate ayam tuh nggak ada kayak dari daerah lain? Iya, kenapa? Ada sate Solo koi. Itu Solo Sate ada. Solo ada dari Jawa. Iya Yang sih, udah Jawa. gitu. Tegal juga ada. Sate Tegal, maksudnya Sate Tegal. Enggak maksudnya kayak identik kita taunya kan sate Madura ya, Hai. Ya, Lu tahu nggak? mungkin karena dari daerah kali gue juga kurang paham sih itu. Maksudnya ya emang dari dulu-dulunya seperti itu kok. Kan dari macam-macam tuh banyak kok dari kita, biasanya dari Bangkalan tuh pada pedagang. Nah, ada yang dari daerah Kikir itu daerah Kikir namanya. Itu dia dagang bubur. Oh, enggak boleh. Bubur kacang hijau. Oh, bubur kacang hijau Oh, iya. kayak di PLN. Iya, yang di PLN. Iya, Nah, iya, itu bubur kacang PLN. hijau, Gerobaknya Madura. biru. Iya, Nah, gerobaknya biru. iya biru. Iya, Madura juga benar-benar. Nah, itu juga gue dulu sempat itu, gue dulu numpang listrik itu di
itu dia kan punya ibu tuh ya, yang jaga anak muda kan ya. Nah itu dia punya ibu, nah ibu gue dulu tuh minjem listriknya itu ke dia. Kan dulu kan gue sebelah-sebelahan sama tukang bubur. Oh, Yang lu di BCA? nyambungnya ke dia. Oh dia tergantung daerah juga ya, maksudnya Madura sebelah mana tuh dia identiknya bubur. Kalau warung Madura itu Warung daerah Madura mana? itu masalah kan Bangkalan juga. Sumenep apa nggak salah, apa Sampang ya. Oh setiap Madura itu Berarti daerah setiap ada gangnya spesialisasinya. iya, ada spesialisnya. Nah kalau Pamekasan itu kebanyakan dia jadi kayak bagian-bagian inian kantoran, ada yang jadi Oh Madura yang gawe kantor. iya pekerja ya, kalau kerja Kalau lu Pamekasan. Madura apa? Bangkalan. Bangkalan. Sate. Pada pedagang kayak dagang bebek, dagang ayam, Kuda nggak ada. kuda, mana ada. Oh Bangkalan kayak iya. Soalnya Imam RT 3 tuh Bangkalan dia? juga dia. Iya. Sate. Dia sama abang ini. Abang ada juga. Gondrong. Iya. Gue dulu juga sempet gue buka nasi bebek, kan tahu gue buka nasi bebek. Cuman gue berhenti karena nggak nutup. Karena ya nggak Bukan di situ sebenarnya bukan nggak nutup ya. Orang masih banyak yang nanyain nasi, masih banyak. Cuman yang itu yang tahu tuh cuman yang tahu-tahu aja gue daerah situ doang. Jadi orang gak banyak yang tahu karena itu aja gitu. barengan. Jadi tuh sate sama bebek tuh barengan. Harusnya tuh dipisah. Beda 2 gerobak lah minimal. Oh, jangan nggak nyatu bisa. kayak gitu. Jadi Satu gitu. fokus satu gerobak sate lu Nah, sate terus iya. signature gitu. Karena orang nggak tahu ya, ini dagang bebek apa dagang. Iya, jadi merusak ini juga karakter. Kalau gerobak mau boleh jujur tuh gue tuh ada tekanan dari orang tua juga ya kan. Karena bilangnya suruh dagangin ini mulu, dagangin bebek mulu. Sayang kasihan takut ntar tempatnya dinempatin kayak gitu. Ya gue mau nggak mau gue buka bebek akhirnya. tuh. Sekarang berarti lu ada bawa bebek nih. Lagi di mana? Buka bebek di mana sih? Enggak, dia sempat jualan bebek kok. Iya, dulu gua tahu ya. Di situ Itu juga. itu kan gue ada penggorengan Oh, di situ. Jadi udah sekalian tuh. sekalian. Bangkalan itu berarti fokus yang dagang mau nasi goreng, bebek, sate di Bangkalan biasanya. Ya. Kalau sate Taichan Madura Sama mana? orang sini ya. Tapi gue pengen bikin sate Taichan. Komentar lu lah. Ditunggu lah nanti sate Taichan pasti gue. Iya pendapat lu Pendapat tentang lu. sate Taichan. Pendapat lu Gimana? tentang sate Taichan? Lu Iya. kan pasti pernah beli ya? Sebagai Iya kan? tukang sate Madura Iya. gimana pendapat lu tentang Gimana? sate Taichan? Jujur ini review, Bay. Taichan macan. Ya maksudnya sate Taichan tuh yang bener cuma sate, Garam. daging cuma dibakar udah. Enggak, sama itu Sama ya. totole sama sambel. Enggak, itu apa sih garam ya? Ada Totole garam. itu. Oh, totole Habis namanya. Tapi kalau gue yakin ya. Kalau dulu gue sempet dagang sate Taichan Oh, lu sempet jualan itu juga Taichan? sempat jualan juga. Itu nyokap gue bikin resep tuh, alhamdulillah banyak yang suka. Tapi kenapa nggak Lu dilanjutin? pernah, Sal? Pernah gue bukan Taichan. Kok dilanjutin Sal? Iya, kenapa nggak dilanjutin? Gue belum ini aja sih, belum nanya ke nyokap gue lagi bumbunya. Karena itu gue masih ada campuran dari bebeknya juga. Dia Taichan cuma kayak sambel sama itu Nah, karena kan, yang kaldu karena, cawan. karena yang iya, gue cuman rasain, doang. karena yang gue rasain dari banyak ke Taichan ya gitu doang. Cuma emang daging dibakar doang. Udah. Ada yang digoreng, Nah kan iya emang ada yang digoreng, ada yang dibakar. Ada ya sampai hah? Direbus mana ada. jadi sop. Emang lu mah aneh-aneh aja dah. Direbus mau jadi sop gila ayam direbus. Empuk. Entar diangkat ya. Tiga tusukan itu. Copot. Ayamnya jatuh dicopot. Lu berarti mau coba lagi kan nih? Sate Gue mau Taichan. Taichan pasti gue nyobain ntar. Berarti lu ada Karena- sate ayam, sate bebek, sate Taichan. Sama aja, karena sama aja bakarnya. Cuman orang tuh maunya tuh enggak, yang gue kesel nih apa ndak orang beli sate cuman gak mau gosong. Coba dah, ayo dah. Tapi bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, cuman Sate nggak lu gosong kalau bisa. masih agak mentah jangan nyalain gua. Oh. Oh lu bener-bener nggak sate itu bener sate daging itu bener daging belum diapa-apain yang kayak kalau ayam goreng kan kayak diungkep dulu Enggak tuh ada direbus. apa-apain, iya, enggak ada apa-apain. Oh jadi kalau lu nggak gosong kayak dalam Paling bisa kulitnya doang mateng. gua rebus. Oh kulit direbus. Kalau nggak direbus kulit nggak bisa ditusuk.
Nggak bisa ditusuk. Ilmu Kalau nggak nih. direbus kulit nggak bisa Nggak bisa ditusuk. ditusuk. Nggak bisa ditusuk. Keras. Coba aja lu Keras tusuk. gitu, Sal. Keras. Bener serius nih Sal. Keras. Oh, berusaha gua. Nah coba aja kalau nggak percaya. Gue baru tahu ini. Soalnya ilmu nih. Iya bener. Iya kan, dapat ilmu juga ini. Kali mau dagang sate kan. Iya kali gue mau dagang sate deket lu. Kalau bumbu kacang lu ada ciri khasnya nggak? Ah? Setiap bumbu kacang di tukang sate tuh ada ciri khasnya nggak sih? Apa semuanya sama resepnya? Sebenarnya beda sih pasti kalau resep ya. Pasti beda kalau resep mah. Oh berarti setiap bumbu kacang di tukang sate tuh pasti ada ciri khasnya tuh. Pasti ada. Maksudnya ciri khasnya itu ya paling orang bilang enak gak enak doang. Oh, mungkin beda tangan walaupun resep sama. Tapi kan rasa kalau tetap beda ya. yang gua yang ini ya, lu pasti pernah beli somai atau batagor ya. Nah ini kan bumbu kacangnya sama ya, persis ya. Beda lah. Beda rasa, Sama. Cuman kacangnya sama belinya. Cuman kalau dia kan, Racikannya kali. Racikannya yang beda. kalau dia kebanyakan agak ada yang pakai gula merah. Kalau batagor. Kemarin lu nggak tanya utek kan? Nggak tahu. Utek kan pakai bumbu pempek Hanya dia. pakai kuah pempek. Nggak pakai bumbu kacang utek. Iya. Kuah pempek dia. Make lah itu bumbu kacangnya apa ya ini botol? Emang Pakai deh. dia yang jelasin marah. Apaan sih yang gak jelas? Lu batagor pakai pempek gimana ceritanya sih lu kayak bumbu pempek? Oh pakai juga ya? Iya pakai. Nggak pernah beli sih gua. Makanya gue terusin lu aja deh. Iya kan? Itu dia yang marah. Gak jelas lagian. Ternyata dia nggak pernah beli. Fix lu nggak pernah beli lu berarti lu parah sih. Goreng mahal. 12.000 gila. Di parah baru ngomong sekarang. Tek, tandain. Sampai Tek. Kemudian Utek juga ngomong katanya ada yang komplain batagor mahal banget sih mas. Kata Utek, ibu aja yang dagang. Gitu. Astagfirullah. Sama kayak ini ya, sama kayak siapa? Kayak Johan. Kan dapat komplainan ya. Mas Bono bebeknya ini Baban bebeknya sih lumayan gak gede. Cuman bumbunya dikit banget tuh kayak apaan tahu. Dibalas sama Johan apa dah? Emang udah takarannya segitu bu, kalau mau banyak bikin sendiri. Di komplainannya aja gue baca Anjing nih par. pembeli banyak banget mintanya. Iya, emang Bikin sendiri dah. kadang ya kalau emang di orderan nih, kalau kita sempat kan gue sempat ngojek gitu ya. Dapet lah nasi bebek ya. Atau sate ya. Pasti selalu note itu emang. Bumbunya banyakin. Bumbunya banyakin ya Mas, tolong ke abangnya. Ya bikin sendiri kalau banyak mah no. Banyakin. Bukan gitu mulu ya, kok ini aneh notnya. Pasti Ya emang. gue bilang mah kita mah ya udah gue mah ngapain ngomong ya, gue balas aja deh emang segitu takarannya bu. Nah, ini Sal, cara Lu ngerti enak. Kalau orang ini mah maunya kayak Gojek juga. Bang, minta bumbu suruh tambahin ya bang ya. Kurang abang segitu bang. Tim lu yang ribet kata gue. Begitu juga sebenarnya. Benar aja. kita takut komplain juga pasti. Takut, Iya pasti sih, takut. penilaian ya, Penilaian. Cuman agak ribet loh orang-orang kayak gitu kok. Serba salah. Gua aja nih ya di Gojek itu gua nggak naruh harga ekstra bumbu kacang. Biasanya ada naruh 8.000 ceban. Oh, Ekstra bumbu dihargain kacang 8.000 ceban. Gua mah enggak, yang penting lu ngasih note. Mas minta bumbu kecapnya juga ya, gue bikinin. Mas minta lebihin bumbu kacangnya ya, gue Oh enggak lu taruh di ekstra bumbu tuh. enggak. Karena gua ya Udah takutnya kalau lu kasih ekstra gitu dia beli bumbunya doang gimana? Bisa enggak beli bumbunya Bisa doang? beli bumbunya Enak soalnya bumbu kacang pakai nasi bisa koi. bumbunya doang bisa aja. Enak itu pakai nasi anget ya? Pakai nasi anget sedap. Tambah aja. telur juga udah enak Tambah telur udah. Akhirnya lu mau buka gak? Mau coba buka gak? Enggak gua, Telur kata gua, bumbu kacang. kata gua telur bumbu kacang boleh lah. Menu baru. Dia ambil lah. Coba kalau bumbu kacangnya doang gue mikirnya ya bumbu kacang ya udah lah nggak apa-apa lah bagi sedikit-sedikit buat orang mah. Ya, maksudnya nggak Karena semuanya gua minta ya. nah gue mikir kata orang tua gua dagang tuh jangan taruh pelit-pelit, kalau emang orang minta ya kasih, hitung-hitung ya sedekah aja, doain buat orang-orang kayak mbah yang udah nggak ada tuh gitu. Kan didoain juga sama pelanggannya ya, Sa. Iyalah. Iya benar. Makanya gua kadang orang beli nih, bang setnya 5 minta kuah sopnya ya kata gitu. Iya Bang. Oh, gitu Sa. Sering, Setelan sering. Banyak. setelan mau Di Gojek juga goy, mesennya 15 tusuk, mas minta kuah sopnya ya, ya udah gua Dikasih kasih, gua kasih. Tapi kalau minta doang nggak beli. Nah, nggak beli satenya langsung Iya, minta nggak kuah beli satenya, sopnya langsung aja. minta aja Dikasih gitu. nggak? ya kalau kelihatan dari orang tampilan yang gak mampu gua kasih goy. Tentang gratis minta sopnya Minta doang. malah datang nih. Oh, ada sop daging ya? Hah? Ada sop daging juga ya? Ada sop iga sapi. Oh, sop iga. Gua kalau kata orang tua gua,
kalau misalkan baru dagang itu pas lu baru buka nih, pas ada orang yang minta makan, nah itu jangan sampai ditolak, langsung bikinin, siapin kayak orang bener-bener itu tamu, minumnya, makannya apa semua disiapin. Maksudnya setara lah ya. Iya. Takutnya mungkin dari yang dia minta pertama tuh jadi dagangan lu ke depannya jadi Karena lancar. kita nggak gitu ya. tahu. Doanya dia gitu kan. Nah iya, ya takutnya kita nggak ada siapa tuh malaikat. Wih. Oh iya. Kata bokap gue, karena gue pernah kejadian gue itu kayak orang Afrika hitam tinggi pakai baju hijau. Jam berapa? Kisaran jam 6:30 jam 7 kok habis maghrib. Itu orang minta duit 20.000 kok. Katanya ntar saya ganti. Kayak mau bahasa Indonesia susah gimana sih? Orang luar jam 20.000 ntar saya ganti gini-gini. Ya udah gue kasih kan duit 20.000. Itu lagi nggak ada orang. Gua kasih 20.000, orangnya pergi. Pas gue liat kagak ada. Setelah dari situ gue rame langsung. Sampai habis dengan gue. Oh, lu inget banget tuh. Oh di situ bener. Pas lu udah di Bener itu gue jadi Pas sendiri. lu masih di depan BCA apa udah pindah? Pas gue masih di BCA. Oh. Pas gue masih di BCA masih pakai tenda itu. Oh, Itu jadi bener-bener. dari bokap lu tuh kalau ada yang minta sesuatu kasih aja gitu ya. Iya, kayak misalkan kelihatan nih kayak orang sih nggak mampu gitu kan, apa orang ngemis apa. Nah, lu kalau misalnya minta makan langsung kasih siapin kayak orang bener orang beli. Setara lah gitu. Iya, jangan dikurang-kurangin. Bener-bener tamu gitu ya, Hai. Ya itu sampai sekarang ya gue terapin, kalau orang tiba-tiba minta makan ya udah gue kasih. Cuman ada yang sekarang itu ya kayak misalnya pengemis-pengemis bocah kecil tau gak? Tau kan banyak kan minta-minta. Nah itu orang minta sate, gue kasih setusuk 2 tusuk, minta sate kasih setusuk, besokannya terus bawa temen. Kesel gak lu? Kesel gak lu? Kira mau nggak mau lu kasih. Kan tau kan ya depan gua kan ada tiang listrik ya di situ ya. Iya. Nah duduk di situ ada 5 orang apa? Jadi spot. Makan nih, belum makan gue deh. Sana satu mana. Dan si bocah kecil ini ngomong, gue traktir. Iya kan? Ke teman-temannya kan, gue traktir. 5 orang belum makan kan? ikut. ngintilin. Tenang, lu tunggu sini ya. Sebenarnya gua satu sisi ya ini gua gimana ya, gua kasih apa, kalau gua kasih ngelunjak nih bocah. Saya kira Ya gua kasih udah. iya lah, mau orang ngajak temen sekali 2 kali boleh lah. 2 kali aja udah aneh. Iya 2 kali udah aneh, nggak mungkin. Berarti kan nggak butuh banget, kalau sekali doang wajar. Kalau 2 kali udah aneh deh. Ngajak temen udah lebih aneh lagi. Ngajak Janggal. temen anjir Janggal. sore-sore di depan inian gua tiang listrik itu kata gua duduk. Bayang Anjir kata gua. Gila, bener-bener memanfaatkan ya. Memanfaatkan kondisinya. Parah gue bener kata gue, zaman sekarang gak bisa diterawang aja. Berarti Kacau. di depan bakaran lu tuh dia nunggu ya kan? Iya. Depan bakaran dia tiang listrik kok. Gila, tungguin. Ya, Kenapa dia bakar lagi? sate ada ini nggak sih? Ada triknya nggak sih biar enak? Apakah harus dibaliknya 2 kali? Apa Enggak. diangkat dulu, di rest dulu? Yang penting lu tahu takaran mateng ya. Kalau bener-bener mateng itu, kalau bener enak ya, jangan bakar itu jangan sampai basah. Istilah jangan sampai basah itu kan lu masih sate kan dibumbuin lagi. Nah, sebelum Nah bakar. itu tuh kalau bisa tuh sampai kering. Oh, pas sebelum dibakar lagi. Saya dibakar nih. Iya. Kan itu kan sate ini kan dicop 2 kali. Dicop itu pasti dibumbuin 2 kali. Ah. Dibakar dulu, dibumbuin, dibakar. Nah, dibumbuin lagi, baru dibakar lagi. Oh, 2 kali turun. 2 kali karena biar meresap. Oh. Intinya sampai kering baru. Kalau belum kering kurang tuh, kurang enak. Kurang. Cuman yang ngeselinnya itu orang yang nggak mau gosong. Itu Gue gue sih setelannya Iya, gimana digoreng aja, caranya? coba digoreng. digoreng lagi kan. Iya, dia kan nggak mau Orang gosong, kan Sal. ngeselin banget. Ditungguin aja begini sama orangnya depannya. Mas kegosongan itu, Mas. Oh, di Ditompo. Deh, sering. Baik buat request lo aja dah nih yang bakar dah. gila. Gue yang Kadang beli. kalau gue mah ya masih udah biasa kan ya. Kadang kan bocah yang baru tuh kayak si Nurus Risih yang bakar risih bocahnya. Liatin terus ya. Iya, nggak enak bakar juga nggak tenang aja. Gitu mula tuh. Ada aja dah. Lu pernah dapet customer yang paling aneh nggak? Atau yang paling lucu gitu? Selama lu dagang. Kasih gue biasa aja normal ya, paling ya itu aja. Makan 5 minta bumbu, minta ininya apa? Minta kuah sop, apa yang lain. Berarti bisa beli setengah porsi dulu ya? 5 tusuk. Bisa. Banyak kan beli 5 tusuk ya kalau kayak Dih. Terus Deh, satu kok. tusuk. Lah kan kita kan Kayak dagangan maksudnya- depan SD, Iya. beli satu tusuk aja. Iya kan kali aja kayak ada orang pengen beli satu tusuk Enggak. gitu. Ngidam satu Kalau doang. Ah, kok gue
beda lah. Kalau ngidam mah gue kasih, nggak bakal gue ambil. Kalau ngidam ya, kalau minta 1 tusuk doang gue kasih. Cuma kalau misalkan beli itu minimal ya 5. Oh, minimal 5 5. setengah porsi. Minimal 5,5 porsi. Karena bingung hitungnya anjir. Satu ya belum bumbunya repot juga diguyurnya dikit. Udah gitu apa deh? Gak mau halus. Ribet ya. Kadang belinya 5, minta bumbunya banyakin. Emang enak Sal bumbu. Iya, enak, emang enak. Cuman mah udah takarannya nih udah segini nih. Bang, kurang bang. Di. Ya mungkin kan dia buat si bumbunya buat pakai nasi nih. Jadi ramean Sal makannya. Kalau gua tahu orangnya, gua kadang kalau ngeliat orangnya dulu kalau gua kan kadang pom bensin yang beli, kadang anak-anak koba yang beli. Orang gua mikir ini orang kerja ya kan, nasi kadang gua banyakin. Kayak itu kan pom bensin, kayak kalau nasi minta banyak mulu. Bensin seberang ya. Iya. Kan enggak 24 jam kan? Hah? Enggak 24 jam kan pembensin seberang? 24 jam. 24 jam ya? 24 jam itu. Itu orang perumahan belakangnya mah Sal, samping lu kan perumahan tuh. Sering mesen ya? Sering gue. Alhamdulillah sering. Nunggu maksudnya WA lu nih, udah sistem WA kan? Pasti mesennya kan? Udah kenal kan? Alhamdulillah. Anjir. Enak banget jadi Sal. Iya, Coba ya. Apa anjir? Tantangannya Sal. Orang kan ngeliat lu kan kayak enak nih anjir Sal, pengen karyawan, dagangan udah lancar. Sebenarnya tantangan jualan sate itu apa? Yang lu rasain banget yang kayak aduh. Ini nih khususnya nih jual sate. Sejujurnya di orang Madura juga sih tantangan gua. Maksudnya susah gimana? Karena ya semakin lu ke atas kan semakin lu banyak rintangan pasti. Oh banyak yang resein. Resen sih enggak, cuman kayak pasti ada lah yang nggak suka. Tapi sesama klien lu tuh. Iya, sesama klien. Iya. Kebanyakan. Sesama keluarga. Iya, Satu suku lah, iya, satu suku. sama inilah marga. Kita kan nggak tahu ya Kabilah. isi hati orang ya. Cuman kan gua kadang kalau gua dagang pasti kan ada yang lewat tuh. 2 gerobak sate Madura juga. Iya. Gua kagak enak juga sebenarnya kalau gua lagi rame. Oh, udah gitu jualan sama-sama sate kan. Sate. Iya. Tapi pede aja sih maksudnya. Warung aja banyak deket-deketan. Iya ngerti maksud gua, cuman kan nega perasaan ya gue kan hati kagak enak. Mending gini aja negara. Dia emang cuma lewat doang, bukan bagian dia. Jadi itu saat itu udah bagiannya gue. Ada daerahnya kan. Daerahnya. Harusnya pas lu lewat lagi rame gini ya gua rame sepi ya. Kesian deh gitu aja. Deh. Ya sepi ya. Rame nih, gua dikit lagi balik nih. Gue balik nih ya, gue ngipasi ya. Iya lu ntar baliknya besok kan celurit aja. Kan sama Madura Sal. Apa aja. Memang ada daerahnya Sal. Warung Madura dempetan aja ditegor. Hah? Celurit bro yang bermain air. Teguran sekali, teguran 2 kali, 3 kali, wah nggak habis lo. Celurit Oh, langsung. tapi berarti itu sate ini ada daerahnya nih. Ada Iya, koi. daerahnya gitu. Ada. Dijual. Apanya? Dijual. Lapak jalur dagang ya. Temen gue cerita Imam kan bokapnya udah meninggal ya. Jalur dia dagang tuh di Vilanopo, perumahan Vilanopo. Dijual jalur dagangnya tuh kalau mau bayarin berapa puluh juta tuh dagang situ gitu. Oh. Dijual jalur dagangnya. Gue baru tahu loh per-peta gitu. Dijual gua. Jual. Gue beli di tempat gue itu dulu ada yang keliling di dalam gua. Oh, dulu dia keliling. Dulu ada yang keliling. Nah itu gua beli kata bokap gua berapa ya? Hampir 10 apa 15. Jadi yang keliling gak keliling situ lagi Sal. Udah nggak bisa keliling situ lagi. Tuh dijual koi daerahnya koi. Udah ya, jadi kayak udah ini maksudnya kayak pribadi aja gitu ya. Ya wilayah lu ngerti gak sih? Wilayah lu. Tukang Wilayah sate tuh dagang gitu ya? anjir. Oh. Enggak sate tuh. salah udah di luar jalur dagangnya anjir. Gak kayak tukang pecel. Tukang pecel kan samping-sampingan oke-oke aja. Sate beda kok. Sate beda. Itu aturan di sini ya, aturan di tempat lain nggak tahu. Itu udah setara kayak penjualan mafia narkoba udah. Iya. Ini wilayah gua nih lu jangan jualan sini ya. Lu jangan di sini. Ya, mirip-mirip lah. Nah, iya itu kan dari sesepuhnya orang-orang Madura. Iya, berarti dia kalau buka usaha gitu rumbuk dulu ya, Sal? Enggak. Enggak. Yang penting lu udah tahu ini wilayahnya dia. Apa misalkan lu mau buka apa sih ada yang mau jual nih di daerah misalkan di mana sih? KSU taruh ya, iya ada betul. KSU. Nah itu dia bisa datang ke rumah nawarin mau beli gak nih lapak gua misalkan naruh lah harga 10 juta bayarin kalau emang mau yaudah ntar lu gak boleh dagang di situ lagi
mau sate siapapun nggak boleh lewat situ. Tuh itu kok itu udah dijual Jadi wilayah kayak itu misalkan kok. nih kan depan Jelas kan? Gila ya, gue baru tahu lu ya. Sumpah ini mah. Gue kasih tau Real. temen gue dijual kan daerah. misalkan ada yang dagang tuh kan biasanya gua dagang kan ada yang lewat 2 gerobak ya. Iya. Itu 2 gerobak itu nggak boleh di tempat gua, harus lurus dulu Iya. baru bisa ngelayanin. Udah dijual koi. Oh nggak bisa ngelayanin di depan lu Sal. Kagak lah, kan dia udah dibeli wilayahnya Nah kan dia kan ibaratnya. berarti kalau kan nih maaf nih ya kan ketemu lo kan gerobak sate tuh ya yang kayak perahu gitu kan modelnya tuh. Iya. Dorong, nah nih customer mau beli nih misalkan dah beli gitu di depan lu nih. Depan Nggak boleh, itu customer berarti suruh naik dulu ke gerobak. Enggak, di game block. ya. Game block lu nggak boleh, ini wilayah orang, sound dulu dikit Ayo minimal. mas maaf ya nggak bisa di sini. Wilayah orang. Oh, ada wilayahnya. Sini naik sini. Itu kalau GTA tuh ada warna-warnanya koi di map. Iya kan ada ungu, hijau, Ada hijau, kuning. Emang nggak bisa. Nggak Emang bisa. itu Gila, Gue baru tahu. Peredaran bener-bener sumpah. kayak Gua kayak baru tahu, penjualan mafia narkoba kan. emang kayak gitu nggak bisa. Lu mana? Coba gua tanya mana sih lu ngeliat sate Madura samping-sampingan? Gila. Nggak ada. Ya kan? Iya. Di Depok tuh nggak ada kecuali Jakarta, nggak tahu lah gua Jakarta mah. Tuh Karena gitu. masih orang Madura tuh masih menghormatin orang-orang sepuhnya kok. Jadi itu mau lu sejago apapun kalau misalkan udah orang sepuh, orang yang tertua yang paling tua, nah yang turun tangan udah. Nurut bangku gitu Nurut harus ya. pasti. Karena sejago-jago orang Madura kalau udah sama kiai, ustad, sama orang tua itu udah pasti tunduk. Kecuali bangun repewasan. Anjir gue baru tahu. Keras kan? Sampai warung pun pinggir-pinggiran nggak boleh Sal. Nah, warung Madura Sal, kan Iya, banyak tuh warung deket-deketan. Madura banyak, Kita iya. dari Bangkalan juga, apa dari Sumenep. Banyak itu cabangnya bro. Siapa? Jadi tuh kayak ini kan warung Sipa 1, Sipa 2. Iya. Itu kan punya dia juga. Maksudnya punya orang dia juga. Bukan orang lain yang punya. Oh, satu, yang punya satu. Tapi dari Bangkalan juga biasanya, kebanyakan. Banyak. Enggak, bukan. Itu dari mana ya? Tahu sama atau Sumenep kalau nggak salah. Kalau warung Madura tuh. Iya, tapi gue taunya ya kalau identik dengan warung Madura itu ya, itu ada Pertamini. Pasti. Sama berasnya tuh di etalase. Iya, berasa di etalase akuarium gitu. Akuarium. Nah, Sama kalau nggak nelpon sambil nge-live kalau pasti. Nah, iya bangkunya bangku gaming. Bangku santai. Bangku gaming kan? Iya, bangku Tuh, santai. bener. Pasti. Live Setelannya stream. gitu semua pasti. Iya, setelannya. 24 jam lagi 24 nelpon. jam. Lagi nelpon ngelayanin. Kayak ada SOP-nya tuh nih, lu kalau beras taruh sini ya. Iya, etalase. sampai nggak boleh diganti-ganti tuh. Pertamina ada di depan ya, satu. Pertamina gede banget. Anjir, gila. Dari tantangannya itu ya, Sal. Tantangannya tuh dari pedagang yang lain juga ya, yang ngerasa iri dari satu suku juga mah. Lebih ke situ. Nama juga. Tapi pernah gak Sal lu kejadian gitu loh? Maksud gua. Misalkan sate lu dikasih ini nih kayak Enggak. lempar-lemparin sesuatu biar sepi. Alhamdulillah gue nggak terlalu percaya gituan ya. Alhamdulillah gue nggak terlalu percaya gituan. Walaupun pasti kan banyak toko di ini dan ini. Ya gue lebih ke ini aja apa mendalamin agama aja. Ya kayak gue habis maghrib ya gue baca Al-Waqiah. Kalau habis pulang dagang gue habis sholat isya baca Quran. Ya biar Tameng ya. iya biar kita ini aja kok. Kita emang nggak gua sendiri percaya nggak percaya sama gituan. Cuman kan yang juga orang kesukaan kok. Oh. Sorry kok lihat mic-nya Isel dah, nyala nggak? Coba mic-nya dah, lihat dong. Tes Biru nyala nggak? tes. Mati dipencet dulu dah. Belum dicas. Pencet sekali lagi. Dah, Belum dicas. kali baru mati. Ya kan nggak masuk dah. Masuk. Kali baru mati ya. Oh, gitu. Tapi ya tantangannya gitu, tapi kejadian realnya belum lu ya. Orang dengki Paling gitu. bokap gua sih yang ngerasain. Hah? Bokap gua yang ngerasain. Yang di pesona pernah nggak sih? Ceritain ke lu gak Sal? Apa tuh? Pernah. Kita pernah ceritain ke lu gak? Iya pernah katanya apa ya kayak banyak sih kalau yang nggak suka sama bokap gua dulu ya banyak. Dikasih inian kok dikasih telur bulat tuh nggak salah itu ya. Terus dikasih nama bokap gua tuh ini gitu sama keluarga gua. Itu ditaruh di bawahnya itu di bawah gerobak.
Ketahuan kenapa Iya, tapi bokap lu ngerasain Akhirnya gitu, ketahuan nah bokap gua. Iya, maksudnya bokap lu pertama ngerasain gitu kayak sepi atau apa? Enggak dari bumbu tuh kayak rusak Basi. mulu, cepet basi. iya Bener ya berarti ya. Soalnya emang setahu kita kan kayak apa ya, Hai, kita nggak percaya gitu, tapi sihir itu ada. bener juga rasanya. Berarti yang pesona rame sah Karena pertama ya, Hai. sama ya. Iya, itu pelopor pertama kan, Sal? Pesona kan? Dia motongnya lebih banyak dari lu, lebih dari 10. 2 kali dari gua. Buset, iya ini mah rame. Ya, berarti itu masa lu tahu sendiri pesona perumahan nih kan? Iya kan, lu nggak tahu pintu keluar mah bingung udah. Coba lu ajak podcast bokap gua dah. Ya gitu. Ya gimana ngomongnya? Iya kan, gua nggak enak ngomongnya. Tapi kalau bahan-bahan naik ngaruh nggak kalau kayak plastik lagi naik? Lu Ya jelas lah ya. Lu sistemnya jadi lu harganya lu naikin apa lu kurangin porsinya tapi harga sama? Gua enggak sih, gua kalau cuma kata gua cuma plastik doang ya udahlah, gimana lagi? Kecuali daging. Nggak pakai plastik. Ayam kan berarti. kalau lagi mahal misalnya. Ake, masih pakai kardus. Nggak tahu gitu kan. Pegangin langsung. Iya, langsung mungkin daun pisang, Sal, kan ada alternatifnya. Tuh pisang diapain kok buat bungkus kok? Nasi uduk Di daun makin pisang. makin tas nasi juga anjir. Loh, kok jadi kok jadi marah? Itu masuk akal nih. Lah, Buat kan bungkus pakai ini apa? Buat kantung plastik pakai daun pisang. nggak di tangan aja gitu abangnya, gitu kayak ada mesin di tangan aja. Bumbunya taruh bumbunya. Ya, jadi pas balik ke rumah lengket. Dia bawa motor tangan satu sini ya, Hai. Bercetan, Begini bercetan ya. Iya, di temannya Becek ini becek 10 bekasnya. temannya minjem motor. Ini kok lengket. Bumbu kacang. Kertas aja sekarang 38 aja 40. Terus nasi. Terus nasi Sebelumnya sebelumnya itu cuma harga 25 27 lah. gila, naiknya lumayan ya, signifikan bahasanya. Parah. Bahasanya signifikan. Cok, kok bener dah gue udah puyeng banget kok udah habis kertas nasi kata gue. Misalkan Iko mau dagang sate nih Sal. Perkiraan lu modal awal berapa? Sampai itu dagangan sate udah bisa produksi sampai dagang. Emang punya lapak? Enggak, misalkan doang. Misalkan. Lapak mah bisa ntar cari. Kan mungkin gue bisa ya izin sama Sate lu. kan emang gak bisa, lu bukan orang Madura. Enggak, ini kan berandai. Modalnya kira-kira Gua berapa? ceritanya nih pengen. Iya. Kira-kira menurut lu budget berapa ya? Tit. Modal 2 juta ya cukup. Kali 2 juta gerobaknya. Emang gerobak kan beda lagi. Enggak, gua numpang di lu boleh gak? Sate Taichan. Sate Taichan. Sate Manggara itu yang lebih murah. Anjing sate Sate Manggara gitu. Manggara anjing. Baru tahu gua. Enggak boleh gak, Sal? Lu kan temen gua nih, Sohib. Kan kita nggak berbicara tentang bayar lapak lah, ya kan? Gua buka sate juga nih. Nitip di lu. Taichan ya. Mm-mm. Semoga buat sendiri ya. Gila, tetep Gak kita boleh, karena gak wilayah boleh. tetap wilayah dia udah. Iyalah. Di Google Map ada gak sih muka-muka lu Sal gitu? Ini lapak lu gitu ya Iya, kan? biar ketahuan. Iya. Misalkan nih ada yang mau jualan sate kan udah ada modal nih. Tipsnya apa Sal biar laku kayak lu nih? Tipsnya buat yang baru-baru dagang lah ya. Iya, misalkan Jangan ini apa namanya? Jangan terlalu mau ngambil untung banyak. Ambil untung dikit aja yang penting lancar. jadi ambil untung dikit yang penting muter terus gitu ya. Iya. Daripada ngambil untung banyak lu cuman sebentar doang. Nggak balik gitu kan? Iya. Nggak baik lagi orangnya. Orang nggak baik lagi kalau cuma untung dikit doang. Pantesan orang warung Madura tuh jual tipis-tipis banget untungnya. Rokok di misalkan di warung yang lain 42, di dia 39. Pas lebih murah kalau warung Madura. Pasti lu di toko ilegal kan. Emang ada Madura ada ilegal juga Emang ya? ada ilegal tuh? Madura? Nggak ada lah. Nggak ada emang. Tapi dia cekinya lebih panjang ya dari warung biasa. Kawatnya ya? Iya, kawatnya. Iya, sampai ke tanah Itu gitu. rapi enak kok dia. Iya, Rokoknya sumpah lengkap. tatanannya lengkap loh Lu gua. tau gak lo kayak Johan apaan? Apa? Papi Mami. Merek baru guys. Papi Mami. Gila. Iya, udah saking ilegalnya tuh rokok mereknya Papi Mami. Iya, Papi Mami itu. Tapi gue mau nanya nih. Ini kan bahasa Madura ya, Sal? Bukannya gue bukannya ini ya.
kita di sini kan belajar bahasa Sunda ya, Hai, sekolah. Itu tapi kalau di Madura emang ada bukunya Sal, bahasa Madura? Gak ada lah, mana Nah, ada. bahasa ini mata pelajaran lokalnya apa? Kalau Jakarta kan ada kayak kesenian Jakarta nih ke waktu sekolah. Kalau Jawa Barat kan mata pelajaran lokalnya itu kayak bahasa Sunda. Nah, kalau di Madura anak sekolah Gak ada, sama aja. Karena ya kan emang dari luhurnya ya. Lu bahasa Jawa emang ada bahasa Jawa, pelajaran bahasa Jawa. kita udah gue di Jawa Timur Jawa Tengah. Soalnya Jawa Barat diajarin gue sekolah kan lu tahu diajarin ada pelajaran bahasa Ya, makanya Sunda. itu gue tuh gak guna banget belajar bahasa Sunda menurut gue. Gue orang Madura belajar bahasa Sunda tuh gak guna banget buat apanya. Iya, tapi kan ya kayak apa-apa lah, kita kan cuma pengen tahu. Ya kan kalau lu nggak tahu tuh maksudnya gimana caranya lu mempelajari bahasa lu, Sal? Ya, masih lu tau bahasa Madura coba ya. Coba pada la. Gue gitu dia. Parah. Gila, enggak begitu kok itu. Maaf. Parah banget ke sini baru dulu banyak Maaf, coy. iya ini. Lu takutnya Belum pernah dikeroyokin. Udah berasa. Takutnya lagi beli rokok di kalungin Padahal, cengis. padahal Matruji lewat mulu kan. Apa takutnya dia lagi beli rokok kan beli akuan nih orang Madura dikencenganin celurit. Lu gue takutnya Matruji dorong kalau yang ngepus sih duduk lu kayak. Gue kayak gitu dulu. Enggak, tapi kan di WA nih Sal nih. Ngetiknya lu bahasa kita apa bahasa lu, Sal? Ini enggak serius gue nanya. Enggak, gue nanya jujur aja nih. Enggak, gue bukan bermaksud. Kalau gua bahasa gua sendiri. Gua karena kan gua kecilnya di sini. Kalau yang lain yang dari kampung pasti dari bahasa beda juga. Masih bahasa ya kayak zaman kita dulu lah. Tapi lu ngerti Sal bahasa Madura? Kan lu kecil sama gede di sini Sal. Lu lagi mikir Sal ya? Ngerti gua kalau apa walaupun dengerin itu ngerti gua apa yang dibahas, ngebales juga ngerti. Bisa. Cuma gua nggak terlalu kan ada bahasa halus sama enggaknya. Kayak bahasa Kayak Sunda. Kalau Sunda kan yang baiknya abdi. Iya gitu-gitu ada berarti. Kalau bahasa kasarnya aing. Iya. Berarti walaupun lu tinggal dari kecil di Depok lu ngerti bahasa Madura. Ngerti gua. Tapi Madura ada yang bangunan gak, Sal? Maksudnya kayak depo bangunan gitu. Maksudnya kan ada warung, ada kerja sate. Enggak, ada warung jualan material bangunan. Ada. Gua kurang tahu dah kalau itu dah kayaknya sih. Enggak ada cuman kerja doang gitu Bang Dul. Iya, itu Dulu Iya. itu dia kan tangan kanan ya. Iya. Tangan kanannya bosnya itu. Nih, kita mau nanya lagi nih. Nih ya. Iya, masalah kayak peci tinggi. Ah, tuh apa tuh Sal artinya Sal? Itu sebenarnya sih nggak ada artinya, cuman emang apa ya? Pengen tinggi aja. Bukan pengen tinggi aja, gimana ya? PC kan Tuh. tinggi kan. Iya, kan. Bukan filosofinya. Iya, filosofi kita mau tahu Iya. kan. Ya, Ciri khas itu kan. sebenarnya emang ciri khas aja sih di itu Madura itu. Nggak ada gimana nggak ada Tapi maksudnya dalamnya kosong. maksudnya apa? Dalam pecinya kosong kan? Setinggi itu apa ada isinya apa? Lu mah sulap. Ada Enggak, gue kira setinggi itu dalamnya apa? Ada bambu. Ini nih di sini nih, sampai sini nih ada. Pecinya. Serius. Dalamnya spion mio. Serius lu Kan kan? gue masuk inian organisasi Madas. Ada Madura asli. Madura Madura asli. asli. Ada, Sal. Ada ketuanya lu undang lah. Ya, takut gua. Ah nih gue. Siapa emang ketua yang kata lu? Pupu ini. Iya. Gedek. Oh itu cabang Depok. Iya, dia megang. Yang Depok. Boleh lah kalau itu mah diundang. Itu dia. Berarti dia iya, megang. berarti nggak ada filosofi apa-apa nih, Emang emang tinggi gitu aja. aja. Emang ciri khas aja gitu Emang kan. ciri khas aja, bukan lebih tinggi ilmunya juga. Iya, gua enggak. kira kayak lebih tinggi tuh kayak lebih Seni sesepuh, aja, Sal. kayak seni aja lah. Oke, pertanyaan seperti Sal. Lebih capek bakar sate apa nyiapin daging? Lebih capek bakar sate apa nyiapin daging? Lebih capek nusuk sate sih. Nyiapin daging berarti ya. Iya. Kalau cuma dagang mah gampang lah, cuman nipasin doang sama bungkus. Kadang gua nggak dagang. Terus lu lebih kesel sepi atau rame tapi ribet? Maksudnya? Lebih kesel dagangan lu lagi sepi apa lebih kesel lagi rame tapi ribet? Sepi lagi rame atau ribet?
Lebih kesal dagangan lu lagi sepi, apa lebih kesal lagi rame tapi ribet? Gua lebih suka rame tapi ribet. Lebih rame tapi ribet. Iyalah. Ribet. Kadang gua kalau misalkan sepi ya gua ya ikutin kata bokap gua aja. Gua pasti gua nurunin ilmu yang dari bokap. Kalau Kia yang udah Enggak, bukan. Maksud gua tuh ada orang yang kalau sepi tuh kan kesel ya. Iya. Pasti kesel kan. Kalau lu gimana nanggepinnya kalau sepi nih? Kalau gua nanggepinnya ya ibawa santai aja kata gua. Anak-anak kadang bilang lagi sepi. Bang gimana nih bang, gak ada orang? Ya sabar aja, nanti gak ada orang, senang gue gituin aja. Bos kalau ada motivasi nih. Ada. Iya. Karena kan gimana lagi gue? Yang gua tangkap itu Zal, kenapa dia ngomong begitu anak buah? Itu dia mau cepet pulang. Sebenarnya Iya, ya. dalam arti bang gimana emang sepi bang, pulang kayak itu maksudnya. Itu. Udah kayak tadi gue, kayak tadi dari sore sampai atau dia tuh dari sore sampai maghrib sampai habis isya tuh sampai jam 7:30 nggak berhenti gue. Kata dia pas udah itu tuh sampai jam 7:30 tuh udah berhenti nih, sate tinggal kisaran 200 lah dikit. Nah iya tinggal 200. Nah itu jadi kata anak, ya kalau nanggung banget udah jam segini nih udah bener-bener gak ada orang kan, tadi rame banget begitu. Biasanya kalau gua tuh dari sore paling sampai jam 8:30 tuh kalau nggak berhenti tuh udah habis. Setengah 9 balik tuh harusnya. Udah pasti habis. Kalau misalkan nggak berhenti ya terus insya Allah udah habis. Oh, jadi kalau nyisa 200 nanggung nih, habisin kan sekalian berbalik gitu, jadi pada kesel gitu kan. Wah alhamdulillah kalau lagi enaknya itu kalau belum puasa sih. Cuman gua pas tahu punya orang yang kerja karyawan ternyata nggak seenak itu. Emang apa ya kalau punya karyawan? Banyak tangan ribet. THR. Oh ada THR juga. Iya THR juga lah. Kayak bayar karyawan ya. Kayak utek juga karyawan. Iya, Juga ya. kayak karyawan dapat THR, BPJS Cuti. ya, segala macam ya, Pulang cuti ya. pulang pun harus dikasih bingkisan pulang, terus diongkosin juga. Fasilitas sih Sal. Tapi semua begitu Sal, kayak abah gitu. Iya. Oh semua gitu perlakuan Karena karyawan. gua iya kan gua ikutin dari bokap gua lah, yang diajarin bokap gua katanya gitu, ya udah. Gua terapin juga. Tapi kenapa Sal kayak lu nggak ngambil karyawan lu orang-orang terdekat sih? Kayaknya Kampung sini, sekitar iya sekitar kampus sini kayaknya yang gue lihat tuh gue perhatiin tuh selalu dari Kampung. iya dari sana dari Madura lah ke sini gitu. Sebenarnya itu jawabannya YTTA sih. Oh kalau itu ya TTA. YTTA aja. Dirahasiakan nih. Pasti paham lah. Cuma kan gua nggak mau ini, nggak kayak lu. Kalau gua mah lu mah kan terlalu nyablak. Kalau gua mah YTTA aja. Gua. Yang tahu-tahu aja. Intinya kalau intinya orang sini kurang bisa dipercaya kata Isa. Oh ya TTA karena orang sini Banyak jaitunnya. iya zaitun ya disclaimer ya zaitun itu bukan minyak. Pernah kok. Ada Penipu ulung. kerja sini koi. Ini apa dari bini gua adanya. Ya gitu. Kerjanya ya gimana ya, nggak kompeten lah, kurang. Nggak bener-bener pengen kerja. Iya. Enggak ulet banget. Oh ya. Nih. Sal. Pesan-pesan buat orang yang lagi nyari duit Sal. Dari lu gimana? Lagi nyari nafkah buat keluarganya gitu-gitu lah. Kalau pesan-pesan dari gua sih utamain buat keluarga, buat istri anak, dan juga orang tua. Jangan sampai lupa. Sedap. Gue kirain nih utamakan pesan sate. 5. Pasti dari pesan sate dulu lah. Punya banyakin. Iya, ini kalau ada yang mau pesan satenya nih Bisa satenya ada di berlokasi di mana ya? di Jalan Proklamasi, tepatnya di seberang pom bensin. Seberang Di pom arah-arah Proklamasi, bukan arah Iya, di sini kita beli sate lu bisa minta kuah, Benar. ya kan? Minta Gitu. Bisa minta kuah sop. Bisa minta kuah Bisa sop. beli satu tusuk, Bisa beli bumbunya satu banyakin. tusuk, bumbunya banyakin. Minimal 5. Tadi gua udah bilang minimal 5 ya. Bukan 1 aja. Jangan bikin-bikin, kalau kayak gitu bikin-bikin nama itu. Itu kalau yang lapar dandanan lu gembelin lah. Bisa Bisa, dikasih. lu Dia dikasih orangnya pasti. baik kok, baik. Orangnya Besok baik. ngajak temen juga dikasih masih. Iya. Terus ntar lu ke depan tiang listrik lagi ya, makin rame aja.
Yang terakhir Sal, harapan buat sate lu Sal, sate cabang pesona apa nih? Harapan ke depan nih, lu mau kayak gimana? Apa Ya, rencana apa? gue pengennya sih semakin maju lah, makin Jalan raya. tuh kan. Nah, lu bilangnya kan semakin maju. Ntar nggak bisa diklip nih. Tolong ya, Mau tolong ya. diklip kan? Oh, mau diklip Tapi boleh. kamu siara ya? Boleh mau diklip. Ya, semakin maju lah, Semakin kita. maju. Iya, semakin maju biar sama ya saling kompak lah setiap semua cabang. Jangan sampai ada iri-irian apalagi Iya. sampai naruh telur nama orang. Iya. Nggak boleh. Pokoknya harus saling bareng-bareng lah semuanya. Kita lillahi ta'ala aja. Asik. Kelas gak tuh? Bakalan diklip ya, hai. Oke, thank you Sal nih udah sharing-sharing masalah persatean, cara jualan dan lain-lain. Mungkin gua minggu depan lah gua nyoba nyari lapak sama Iko. Iya, mungkin Di gua deket-deket satenya dia ada tuh, ada kosong. emang ada itu ya, kita mah di dalam perumahan aja. Ah, dalam Ngapain perumahan, ribet? cakep. Kita kan Dalam bisa perumahan. bisa pura-pura pakai tas Ini nih. kalau di Madura Pasti biasanya ada. ada terasa ada celurit. Enggak sah, serius kan kita bisa bawa tas ya, tas gede, tas kurir gede kan. Nah, dalamnya arang atau gerobak. Di gerobak lipet, geli. Disingkat geli. Oke. Ya. Biasanya kalau gua dagang nih pasti ada yang nanyain dah, bang pasti nyimpen celurit ya di. Apaan sih? Pasti. Emang lu gua bawa? Hah? Ya bawa. Enggak gua, kata gua ngapain gua bawa? Jaga-jaga lagi deh, pasti sama dulu. Jaga-jaga, iya udah sih. Kalau Laki dipegang bro. sate lu. Ya aja. Mau kalau musuhnya bawa. Enggak gini ya. Laki bro, anak buah Kabur. dua, maju lu. Mendapat THR enggak? Maju-maju. Pernah gua. Kan ada yang kejadiannya di atas tuh ya. Ada yang gara-gara kaca itu dipecahin tuh ya nggak salah. Nah itu tuh ada tuh rame. Ayo, siapin megang apaan? Udah santai aja, ini ada nih rantai. Gua gituin aja. Bener rantai kan, gua ngikutin rantai kan. Ghost Rider lu pakai rantai. Musuhnya sekarang bawa celurit kan. Bawa parang. Parang lu celurit sama rantai yang menang mana gua tanya? Panjangan mana? Ya bukan masalah panjang, kena rantai Tapi pendek kan, biru dikit iya. kagak berdarah. Lu Ghost Rider baru ada Celurit. api-apinya. Iya, lu Ghost Rider, muka lu nyala. Nah, siapin celurit Sal berjaga-jaga. Ya thank you Sal, pokoknya udah sharing jam Makasih nih. juga nih Sal udah dibawain Santai. satenya nih. Lu udah langsung buru-buru Sumpah, makan ini. satenya gede ini. Parah. Pokoknya lu harus beli yang pendengar ya. Proklamasi jangan proklamasi. Iya, Jalan Proklamasi seberang pom bensin. Namanya Sate Madura Pesona. Cabang Pesona. Jangan lupa nonton juga episode sebelumnya kok. Jangan lupa tonton juga nih episode sebelumnya. Kita bersama Kimong ya. Sama penghobi burung, Penghobi sama burung pegawai- dara, pegawai Kimong, susi juga. sama pegawai susi ya, mungkin kalian mau mendengarkan dan sekedar pengen tahu gitu susi gimana, terus kayak burung dara gimana, ya kan di situ adalah jelas. Thank you guys.